Cobalah hari ini ditekadkan dalam diri kita. Saya ingin mengubah diri saya menjadi orang yang murah hati. Dan mulai hari ini saya akan melatih diri saya untuk belajar memberi. Nanti perhatikan ya, keajaibannya seperti apa. Nanti kita akan paham ternyata memberi itu bukan buat siapa-siapa. Ternyata memberi itu bukan sekedar menghargai diri sendiri, tetapi apa yang kita berikan dengan tulus, itu semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Sampai suatu saat kita akan paham bahwa tidak ada pemberian buat orang lain di luar diri kita. Karena semua pemberian ternyata untuk diri kita sendiri. Rasakan kebahagiaan ketika kita bisa memberi dengan tulus. Melihat orang lain yang merasakan kebahagiaan atas pemberian kita, kita akan mengalami kebahagiaan yang meluap-luap. Sehingga pikiran dan perasaan kita akan menjadi medan magnet yang sangat kuat untuk menarik keberlimpahan dari kehidupan. Syaratnya ketika kita memberi, tidak boleh lagi ada keinginan untuk mendapatkan balasan apapun. Memberi ya, memberi saja. Karena kecintaan yang meluap-luap dalam diri kita. Lihat ya, hubungan kita menjadi membaik dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Memberi tidak selalu uang, memberi perhatian, memberi cinta kasih, memberi kepedulian. Banyak dimensi dari suatu pemberian. Coba perhatikan ya, orang yang melatih dirinya untuk selalu bermurah hati dengan cara memberi, hidupnya menjadi sangat menakjubkan. Cobalah latih diri kita ya untuk hidup berpedoman kepada kesusilaan. Jangan lagi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Mulai sekarang saya tidak akan membunuh makhluk hidup siapapun itu. Mulai sekarang saya tidak akan mengganggu makhluk hidup siapapun itu. Mulai sekarang saya tidak akan menyakiti makhluk hidup siapapun itu. Kalaupun terpaksa harus membunuh ikan, membunuh ayam, karena apa? Karena kita membutuhkan ya gizi untuknya. Coba belajar untuk berterima kasih pada mereka. Belajar menghargai pengorbanan mereka yang harus terbunuh demi kita. Belajar coba. Belajar menghormati mereka. Saya perjalanan tempo hari ke Jepang. Orang Jepang itu mau mengiris ikan tuna, ikan salmon. Itu sujudnya di depan ikan salmon itu berkali-kali. Minta maafnya berulang kali itu. Saya jadi timbul pertanyaan. Kenapa ya makan ikan salmon di sana kan tidak pakai bumbu sama dengan di sini apalagi sashimi. Kok lebih enak? Karena mereka itu sudah tahu bahwa menghormati makhluk hidup, mencintai makhluk hidup, ternyata cinta yang diberikan itu kepada makhluk hidup akan menimbulkan struktur molekul dagingnya, struktur molekul airnya. Itu sudah diteliti ya oleh Profesor Masaru Emoto. Ternyata menimbulkan sesuatu yang indah dari sisi mikroskopik secara molekuler. Orang tuh sampai ke situ. Jadi sekali lagi hindari kalau bisa untuk tidak terlalu banyak membunuh. Apalagi membunuh sesama manusia. Atas nama apapun yang namanya membunuh, jelas itu akan menimbulkan karma buruk bagi kita. Hati diri kita untuk selalu menjunjung tinggi kerendahan hati dan rasa hormat. Lihat nanti hasilnya. Orang yang rendah hati itu tidak perlu meyakinkan orang lain kalau dia lebih baik daripada orang. Gak perlu. Orang rendah hati itu tidak perlu berkompetisi dengan siapapun untuk menyatakan dirinya manusia unggul. Gak perlu. Orang yang rendah hati itu secara otomatis akan mendapatkan penghormatan. Pasti akan dimuliakan oleh siapapun. Miliki kerendahan hati sekaligus juga rasa hormat. Rasa hormat pada siapapun. Jangan pilih-pilih ketemu orang. Ya, saya itu kagum ya lihat orang Jepang. Siapapun yang ketemu selalu gitu ya. Bahkan semakin kita jalan-jalan ke area pedesaan itu. Kebetulan anak saya sekolahnya di Hiroshima itu. Jauh itu dari Tokyo. Ternyata makin ke pedesaan itu makin lebih bawah lagi tuh rukunya itu. Sampai ke bawah gitu ya. Luar biasa itu. Ya. Saya cuma ngasih kelebihan saja supaya uang kembalian itu tidak usah diambil sama supir taksi. Dia keluar dulu itu dari mobil hanya untuk memberikan penghormatan. Coba, kalau orang menghormati kita tersanjung nggak kita? Betul nggak? Iya, kita aja merasa senang kan? Betul nggak? Dan memberikan penghormatan pada orang lain ternyata membuat silaturahim kita semakin bagus, hubungan kita semakin bagus, gitu. Coba, lakukan hal-hal kecil yang semacam itu. Coba tingkatkan bakti kita. Yang pertama, bakti sama orang tua. Orang tua saya sudah tidak ada. Ya Allah, tidak ada tubuhnya saja. Jiwa mereka itu masih ada. Jiwa beliau itu masih ada. Karena jiwa itu tidak pernah mati. Jiwa itu abadi seabadi ilahi. Cuman beda tempat.
Atau siapa tahu yang disebut orang tua oleh kita itu sekarang sudah datang lagi menjadi cucu kita, menjadi anak kita, sudah punya tubuh baru lagi. Siapa tahu yang jadi anak cucu kita itu, siapa tahu leluhur kita yang sudah kembali, yang akan menagih semua kebaikan yang pernah dititipkan oleh mereka kepada kita. Jadi kalau kita baik sama cucu, baik sama cicit, siapa tahu itu leluhur kita yang sudah kembali, punya tubuh yang baru lagi. Makanya kenapa doa untuk orang tua itu? Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama robaini shagira. Ya Allah, ampunilah aku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi aku waktu aku kecil. Waktu kita kecil tak berdaya, disayangi mereka. Ketika mereka datang lagi ke dunia, kecil tak berdaya, disayangi oleh kita. Itulah yang disebut dengan sebab akibat. Kalau kita baik kepada mereka, karena mereka sedang mengambil kebaikan yang pernah dititipkan kepada kita. Coba pikirannya diperluas seperti itu. Jadi keren. Bakti sama orang tua. Saya membaca undang-undang yang dibuat oleh Xi Jinping di Cina. Yang kita sebut haluan politiknya adalah komunis. Bahkan mereka itu bakti sama orang tua itu diundangkan oleh negara. Bahkan kalau anak mentelantarkan orang tuanya, tidak tanggung jawab pada orang tuanya, bisa dihukum itu di Cina. Diundangkan itu. Ada undang-undang tentang bakti anak pada orang tua. Kenapa? Padahal yang punya hadisnya kan kita. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Ya Allah. Ketika masih hidup disakiti. Ini saya kasih peringatan ya. Kalau yang masih punya orang tua dan masih hidup, ya, baktilah kepada mereka.